Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaratul maut akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Maksud sakratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bil haq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat. Sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan sehingga maknanya menjadi telah tiba sakratul maut dengan kematian. Kala idza balagatit taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil misaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan katakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman, dan katakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun, qada dan qadar, jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya, kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit. Nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang-orang yang menantang, orang-orang yang tidak mendapat syafaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita, menjelang ajal menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki sakratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata,
alangkah berat penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Dalam riwayat Tirmizi dengan Aisyah menceritakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati, dan sabda Nabi, sesungguhnya kematian ada kepedihannya, namun tingkat kepedihan setiap orang berbeda-beda. Sahabat pena pencari hikmah, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalilnya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatangi dari langit dengan wajah yang putih, rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat, jiwa yang tenang keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluarnya ruh, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah, semerbak aroma misik terwangi yang ada di bumi. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dengan ridha Allah untuknya secara tegas dalam kitabnya. Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama. Sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Mereka para malaikat memberi kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Zaid bin Aslam, kabar gembira akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan, dan mengomentarinya. Tafsiran ini menghimpun seluruh tafsiran, sebuah tafsiran yang bagus sekali dan memang demikian kenyataannya. Firman-Nya, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Maksudnya, para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika akan tercabut nyawanya, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia dengan meluruskan, memberikan kemudahan dan menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian juga kami bersama kalian di akhirat, dengan menenangkan keterasinganmu di alam kubur, di tiupan sangkakala, dan kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan, penghimpunan. Kami akan membalasi kalian dengan siratal mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga. Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik dengan firman-Nya,
yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Syekh Asy-Shinqiti mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat, yaitu dengan mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan thayyibin, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Ini menurut tafsiran yang paling sahih, dan juga memberi kabar gembira berupa surga yang menyambangi mereka dengan salam. Sahabat pena pencari hikmah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat sakratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seseorang mukmin mudah lagi ringan, namun kadang-kadang derita sakratul maut juga menderat sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa, juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pedihnya sakratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah tersebut. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. Pertama, supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan, terlihat ruh keluar dengan mudah, sehingga ia berpikir perkara ini, yaitu sakratul maut, ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayat secara mutlak. Berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur kecuali orang yang mati syahid. Kedua, mungkin akan terbetik di benak sebagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabnya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka seperti dikatakan nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Sahabat pena pencari hikmah, kabar buruk dari para malaikat kepada orang kafir. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah. Ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, "Sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya.' Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safud, penggerak yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah." Secara eksplisit, Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksaan. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya
Kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksakan sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Pasalnya orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau tahan dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu, malaikat mengatakan, "Di hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Artinya, pada hari ini, kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan agar bisa masuk Islam, sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertobat dan beramal saleh. Namun, sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, 'Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja, untuk menjadi orang yang insan muslim yang saleh. Namun, kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.